Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Thumma salatu wassalamu ala asrafi khalqi. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumi liqa'i. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang maha ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda alam, huwa akhirul anbiya, imamur rusul, waja'a bidinil islam, yakni habibi wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Ternyata Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar yang ada di dunia. Menurut salah satu data yang diambil dari The Royal Islamic Strategic Studies Center mengatakan jumlah umat Islam di Indonesia itu mencapai sekitar kurang lebih 240 juta penduduk. Sehingga hadirin, karena adanya hal ini, umat Islam di Indonesia sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan, untuk bisa mengamalkan salah satu ayat Al-Quran, surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Yang artinya, maka makanlah, minumlah dari apa yang halal dan baik bagimu, dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Hadirin rahimakumullah. Umat Islam di Indonesia bukan hanya berpotensi untuk bisa mengembangkan industri halal dalam bidang halal dari segi makanan, bukan hanya halal dari segi minuman, tetapi bisa mengembangkan potensi diri agar bisa bertransaksi yang halal, agar bisa mencari rezeki yang halal, bahkan bisa bekerja dengan profesi yang halal. Tapi hadirin, sayang seribu sayang, umat Islam di kalangan kita masih banyak yang jauh dari kata halal. Mereka seolah-olah lupa apa itu halal, apa itu haram. Mereka melalaikan kehalalan sehingga banyak dari mereka yang memakan makanan yang haram. Salah satu faktanya, coba kita lihat banyak produk yang bertebaran, tapi ternyata belum jelas sertifikasi halalnya. Banyak orang-orang berbondong-bondong mencari rezeki, tapi kerjanya hanya judi, kerjanya hanya main remi, bahkan ada yang sampai korupsi. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, fenomena ini pernah diungkapkan oleh salah satu hadis Rasul. Ya'ti 'alan nasi zaman ma yubalir rajul min aina asabal mal min halalin aw haramin. Akan tiba suatu zaman pada kalian di mana orang-orang tidak mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan harta, apakah itu halal atau itu haram. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam harus merasa sedih, harus merasa iba dengan fenomena yang terjadi. Maka dari itu, sebaiknya kita harus bisa membangun generasi Islam agar bisa menerapkan kehalalan dalam kehidupan pribadi kita. Lalu hadirin, kenapa kita harus bergaya hidup halal dalam kehidupan kita? Alasannya, yang pertama, karena halal itu adalah perintah Allah. Sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
yang artinya, wahai manusia, makanlah, minumlah dari apa yang halal lagi baik, dari apa yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkahnya setan, karena setan adalah musuh yang paling nyata. Hadirin rahimakumullah. Alasan yang kedua, karena halal itu berkah. Coba kita semua lihat, orang yang gaya hidupnya halal, mereka akan terasa tenang karena tidak punya hutang. Orang yang gaya hidupnya halal, mereka hidupnya selalu terang karena mereka tidak punya bumerang. Yang selanjutnya, bebannya pun akan terasa ringan karena setiap hari akan berkurang. Lalu alasan yang terakhir, hadirin, halal itu indah. Coba kita lihat orang yang tidak pernah makan makanan riba, orang yang tidak pernah minum minuman keras, maka tubuhnya akan sehat, tubuhnya akan kuat, hatinya penuh dengan taat, bahkan dia akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang ada di zaman saat ini, marilah kita kembali mengembalikan tradisi gaya hidup yang halal. Bukan sekedar tradisi, tapi harus menjadi keteguhan di dalam hati bahwa gaya hidup halal adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Beli sarung, beli kopiah, belinya di toko pribumi. Wahai kawan sahabat rupiah, jangan sampai lupa sama yang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi